Indonesia buka suara soal gaduh petah baru Cina yang mepet Republik Indonesia. Detik-detik kecelakaan maut bus Sugeng Rahayu versus Eka Cepat di Ngawi. Google Doodle rayakan 3 tahun Danau Toba jadi UNESCO Global Geopark. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi buka suara soal gaduh peta standar Cina edisi 2023 yang dirilis Kementerian Sumber Daya Alam Cina pada Senin 28 Agustus 2023 lalu. Peta itu memicu kontroversi lantaran mengklaim sejumlah wilayah, salah satunya Laut Cina Selatan yang mepet ke Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Terkait hal ini, Retno menegaskan posisi Indonesia konsisten dengan yang selama ini telah disampaikan. Retno merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang hukum laut atau UNCLOS pada tahun 1982. Dalam UNCLOS 1982, ada sejumlah hukum laut internasional yang diatur meliputi batas kelautan, pengendalian lingkungan, hingga penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan kelautan. Kementerian Sumber Daya Alam Cina merilis peta baru Beijing pada Senin yang membuat murka sejumlah pihak, terutama India. Dalam peta itu, Cina mengklaim wilayah yang mencakup wilayah sengketa dengan negara-negara lain seperti Arunachal Pradesh dan Aksai Chin di India, Taiwan, hingga Laut Cina Selatan. Kawasan di Laut Cina Selatan ini bersinggungan dengan sejumlah negara, mulai dari Brunei, Filipina, Vietnam, hingga Indonesia, yakni di dekat perairan Natuna. Wilayah ini sejak lama memang menjadi sengketa akibat klaim historis 9 dash line atau 9 garis putus-putus. Menteri Luar Negeri India Subrahmanyan Jaishankar mengatakan klaim Cina ini tidak masuk akal. Kementerian Luar Negeri Malaysia juga menyatakan menolak klaim sepihak Beijing ini, sama seperti yang telah disuarakan selama ini. Cina sejauh ini sudah buka suara terkait protes keras negara-negara. Juru bicara Kemluang Wenbin menegaskan perilisan peta ini merupakan agenda rutin tahunan. Kapolres Ngawi AKBP Argo Wiono mengungkapkan detik-detik kecelakaan maut yang melibatkan bus Sugeng Rahayu versus bus Eka Cepat di jalur Ngawi Madiun pada Kamis 31 Agustus 2023 pagi. Kecelakaan bermula saat bus Sugeng Rahayu Nopol W7572UY yang dikemudikan oleh AS bergerak dari arah selatan ke utara. Sedangkan dari arah berlawanan, melaju bus Eka S7551 US yang dikemudikan oleh CP. Sesampainya di Jalan Raya Ngawi Mauspati, kilometer 9 sampai 10, di jalur bus Sugeng Rahayu melintas. Tiba-tiba melihat seorang pejalan kaki berinisial AS. Sopir pun kaget dan membanting setir ke arah kanan ke jalur bus Eka. Adu banteng dua bus itu pun tak terhindarkan. Karena kerasnya tabrakan, dua sopir bus itu pun meninggal dunia. Begitu pula seorang pejalan kaki tersebut. Tak hanya itu, kondisi badan bus Sugeng Rahayu dan Eka juga rusak dan ringsek parah. Atap bus Sugeng Rahayu bahkan sampai terlepas. Akibat kejadian itu, sebanyak 3 orang dinyatakan tewas, yakni 2 sopir bus dan 1 pejalan kaki. Sedangkan korban luka-luka berjumlah 16 orang yang dibawa ke RSUD Geneng Kabupaten Ngawi, RSUD Dr. Soeroto Ngawi, dan Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan dan visum dari dokter. Saat ini unit Laka Lantas Polres Ngawi masih berada di tempat kecelakaan untuk olah TKP lebih lanjut, menolong korban, mengamankan barang bukti dan TKP, mencari saksi-saksi, serta penanganan lebih lanjut.
Untuk merayakan 3 tahun Danau Toba masuk dalam daftar UNESCO Global Geopark, Google Doodle pada 31 Agustus 2023 kemarin menampilkan gambar danau kawah terbesar di dunia yang terletak di Sumatera Utara tersebut. Tepat pada 31 Agustus 2020 atau 3 tahun lalu, Danau Toba diumumkan menjadi UNESCO Global Geopark. Ini adalah danau kawah terbesar di dunia dan salah satu danau terdalam di dunia. Bukan rahasia lagi bahwa danau ini merupakan kebanggaan masyarakat Sumatera Utara. Sejak 15 Juli 2019, Danau Toba menjadi salah satu dari 5 destinasi wisata super prioritas di tanah air. Keindahan Danau Toba dan alam sekitarnya menjadi aset berharga bagi pariwisata Indonesia. Danau yang terbentuk akibat aktivitas vulkanisme gunung berapi ini adalah danau terbesar dan terluas di Asia Tenggara. Luasnya mencapai 1.265 km persegi dengan panjang 100 km dan lebar 30 km serta dengan kedalaman 569 meter. Pemandangan alam mengagumkan dan sejumlah lokasi hidden gem di wilayah Danau Toba memancing wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk datang ke destinasi wisata ini. Terdapat puluhan air terjun yang indah dan eksotis di sekitar Danau Toba, seperti air terjun Sipiso-Piso, air terjun Binangalom, air terjun Sampuran Efrata, dan air terjun Simar Jarunjung. Berdasarkan buku asal-usul terjadinya Danau Toba yang disusun oleh Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Danau Toba terletak di ketinggian 905 meter di atas permukaan laut. Kawah Danau Toba memiliki luas yang sangat besar yang disebut dengan kaldera. Geopark Kaldera Toba meliputi 7 kabupaten, yaitu Tapanuli Utara, Toba Samosir, Simalungun, Karo, Dairi, Humbang Hasundutan, dan Samosir. Danau Toba sendiri dikelilingi 7 kabupaten, yakni Toba, Samosir, Simalungun, Karo, Dairi, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Utara. Bisa News.id, Nindya Farisa mewartakan.